Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Hartoto, NDH 42, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 6 Kementerian Perhubungan, menyampaikan learning product pembelajaran learning organization dengan judul Learning Organization pada Pusat Pengembangan Kader ASN. Yang menjadi latar belakang dari hal tersebut adalah pertama yaitu Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja lembaga administrasi negara, yaitu Pusbang Kader menyelenggarakan fungsi yang pertama, penyiapan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi kader ASN. Kemudian yang kedua, penyiapan rencana dan bahan pembinaan pelaksanaan pengembangan kader ASN. Ketiga, penyiapan penjaminan standar kualitas dan mutu pembelajaran dalam rangka pembentukan karakter dasar ASN. Dan kemudian keempat, pelaksanaan penyiapan evaluasi bahan ajar pengembangan kompetensi dasar penyelesai kader ASN dalam pengembangan karakter ASN. Dan terakhir, pelaksanaan pemberian tugas teknis dan administrasi di lingkungan. Perlu diketahui dengan terbentuknya peraturan lembaga nomor 1 tersebut, ini adalah awal terbentuknya Pusbang Kader. Jadi boleh dibilang Pusbang Kader ini adalah masih sangat muda, kurang lebih baru setahun terbentuk. Walaupun masih terbilang sangat baru, Pusbang Kader sudah menorehkan capaian, yaitu kalau kita lihat dalam 1 tahun yang lalu, sudah dilakukan Pusbang Kader. Yang pertama, kita sudah Pusbang Kader dalam menyelenggarakan fungsinya, yaitu melaksanakan pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal dan non-klasikal bagi calon pegawai negeri sipil yang berasal dari berbagai kementerian lembaga, termasuk daerah pada tahun 2019, yaitu melalui penyelenggaraan Latsar. Kemudian kita juga sudah menyusun desain kurikulum sekolah kader. Jadi ini adalah embrio nanti pembentukan sekolah kader. Apabila ditanya apakah Pusbang Kader sudah menerapkan learning organization, jadi berdasarkan pengalaman pemantauan evaluasi selama 1 tahun yang berlalu, maka menurut hemat kami Pusbang Kader ASN telah menerapkan prinsip-prinsip organisasi pembelajar atau learning organization. Apa evidence tersebut? Nah, nanti bisa kita lihat kepada beberapa evidence atau bukti-bukti yang sudah dilakukan walaupun baru setahun berlalu. Setidaknya ada 7 hal yang bisa kita sampaikan dari sini bahwa sebagai argumen bahwa kita sudah menerapkan learning organization, yaitu yang pertama kita menerapkan kepemimpinan kolegial. Jadi seperti diketahui bahwa di awal terbentuknya Pusbang Kader dipimpin oleh kepala pusat yang memegang jabatan pada 2 pusat, yaitu di Pusbang Kader dan Pusbang TSK. Beliau sebagai PLT, maka secara otomatis konsentrasi dan fokus pekerjaan tidak dapat dijalankan secara optimal. Maka untuk mengatasi hal tersebut, kita menyepakati untuk menerapkan kepemimpinan kolegial, yaitu setiap kepala bidang atau kabak organisasi dapat dengan cepat mengambil keputusan di luar keputusan yang bersifat strategis yang merupakan kewenangan kampus. Selain itu, pusat juga menerapkan metode Kanban dalam pembagian penyelesaian pekerjaan secara bersama-sama sesuai kapasitas masing-masing. Kemudian yang kedua, komitmen untuk belajar bersama. Jadi sebagai unit yang baru, pasti di awal dihadapkan pada kondisi kegamangan dan tantangan. Apalagi sebagian besar pegawai adalah PNS yang baru rata-rata baru setahun mengabdi. Maka dari itu untuk mengatasi hal tersebut, kita sepakat berkomitmen untuk mulai belajar dari awal dengan memanfaatkan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki untuk mengembangkan diri secara bersama. Ada staf yang pernah ditempatkan penyelenggaraan pelatihan, ada yang pernah di kajian dan inovasi, ada yang pernah di unit sekretariat, di mana hal itu kita jadikan modal awal untuk bekerja sambil belajar. Kemudian yang ketiga, kita bekerja secara kolaborasi, yaitu dengan keterbatasan ini, maka dapat dipastikan beban pekerjaan tidak dapat diselesaikan dengan cara membagi tugas habis ke masing-masing pegawai. Maka terobosan yang kita lakukan, kita bekerja secara kolaborasi, yang merupakan jalan keluar yang kita tempuh. Jadi setiap pegawai diharapkan dapat bekerja secara multitasking.
Seperti ketahui ada dua pekerjaan besar di Pusbang Kader sesuai yang tadi sampaikan, yaitu mendesain kurikulum pembelajaran sekolah kader dan menyelenggarakan Latsar CPNS. Maka di saat penyelenggaraan belum berlangsung, semua resources kita arahkan untuk menyelesaikan desain kurikulum sekolah kader. Demikian juga ketika penyelenggaraan Latsar sedang berjalan, maka resources kita arahkan secara kolaboratif untuk mendukung kelancaran pembelajaran melalui pelayanan yang prima. Kemudian yang keempat, sharing pengetahuan atau knowledge sharing, yaitu seperti dijelaskan di awal bahwa setiap sumber daya yang ada mempunyai background pendidikan yang berbeda, pengalaman penempatan yang beragam, keahlian yang berbeda. Maka kita melakukan knowledge sharing, kapasitas masing-masing pegawai tersebut kepada masing-masing pegawai. Jadi sehingga terjadi proses saling berbagi pengetahuan di antara pegawai. Selain juga mengundang narasumber, kita juga sekali-sekali undang narasumber seperti misalkan untuk penyelesaian arsip kita undang dari fungsional arsip, misalnya tentang teknologi informasi kita mengundang teman-teman dari Pusdatin dan sebagainya. Kemudian yang kelima, pemanfaatan jejaring. Salah satu hal yang dapat mendukung dalam penyelesaian pekerjaan yaitu pemanfaatan jejaring kerja pegawai pada Pusbang Kader. Seperti saya sendiri misalkan yang sebelumnya pernah di Kepala Bidang Pembangunan Program Diklat Perjabatan dan Kepemimpinan pada P3D yang dulunya sebagai pembina pelatihan. Kita gunakan manfaat jaring itu terkait proses pembelajaran dan kebijakan yang sekarang menjadi unit P3 Bangkom yang punya otoritas dalam pembinaan, pelatihan, jejaring lembaga pemerintah dengan fasilitas dan sebagainya. Ada pegawai yang punya jejaring dalam penyelenggaraan pelatihan. Ada juga yang punya jejaring di Lemdiklat. Ada yang punya jejaring dengan perusahaan swasta. Ada juga yang di dalam penyusunan sekolah kader dan sebagainya. Kemudian yang keenam, kita mencoba menemukan hal baru atau inovasi dan berani mencoba tentunya. Sebagai unit yang baru, maka Pusbang Kader berusaha untuk menemukan terobosan baru, mencoba menerapkannya untuk pelayanan terbaik. Salah satunya adalah kita terapkan e-learning pada penyelenggaraan perdana Latsar, di mana kita diharapkan sebagai role model untuk di tahun 2019 yang lalu. Maka sebagai instansi pembina kita harapkan leading. Selain itu juga saat ini Pusbang Kader sedang menginisiasi pelaksanaan pendaftaran Latsar secara digital atau kita sering sebut sebagai Sirela, sehingga nanti pelayanan pendaftaran lebih cepat dan efisien. Kemudian yang terakhir, salah satu ciri learning organization pada organisasi kita adalah fokus pada customer. Salah satu unit organisasi orientasi utama dari Pusbang Kader adalah memberikan pelayanan prima terhadap customer kita. Maka beberapa hal yang telah dilakukan melalui terobosan tersebut di atas diarahkan dalam rangka memberikan kepuasan terhadap pelayanan pelanggan atau stakeholder kita. Kira-kira itu yang menjadi landasan kita. Kita dapat mengatakan bahwa kemudian dari sisi diagnosis terhadap permasalahan organisasi bisa dirangkum menjadi dua hal, yaitu yang pertama terkait dengan optimalisasi sumber daya, yaitu mulai peningkatan koordinasi, pengembangan diri pegawai, staf, dan meningkatkan sarana prasarana, dan meningkatkan kolaborasi. Ini yang mungkin perlu dimaksimalkan. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Jadi itu menyangkut dua hal. Jadi kita mengacu dari 4 model dari Donald Kirkpatrick itu. Kita ambil ada 2 model yang pertama, yaitu yang model pertama reaction. Jadi kualitas layanan. Jadi kemudian yang kedua, model kedua yaitu learning. Jadi meningkatkan kualitas learning, pembelajaran untuk lebih optimal. Berangkat dari dua permasalahan tersebut di atas, maka solusi atau terobosan atau inovasi kita rumuskan menjadi dua hal. Yaitu yang pertama untuk meningkat memecahkan terkait dengan reaction tadi, yang kedua terkait dengan learning. Untuk reaction, maka salah satu inovasi yang kita lakukan adalah menerapkan techno-training, terutama nanti dalam penyelenggaraan Latsar dan penyelenggaraan sekolah kader. Yaitu fokusnya adalah
memperbaiki layanan training. Jadi mulai dari pendaftaran tadi yang sudah ada, kemudian komplain handling, pelayanan absen, kemudian evaluasi, kartu kendali dan sebagainya, yaitu menggunakan IoT ya, Internet of Things. Jadi kita maksimalkan teknologi informasi. Kemudian dalam rangka memecahkan tadi, meningkatkan proses learning tadi, yang kedua, maka eh, kita mencoba akan menerapkan pembelajaran berbasis social learning. Kita ketahui sekarang sudah dikenalkan full e-learning, tapi nampaknya pemahaman full e-learning itu baru filosofinya memindahkan pengetahuan, transfer pengetahuan, kurikulum di dalam klasikal menjadi e-learning, hanya beda medianya saja. Padahal pada esensinya belajar itu tidak hanya transfer knowledge, tapi juga ada interaksi sosial. Nah, ini yang nanti akan kita lebih tekankan melalui tadi pendekatan e-learning berbasis sosial tadi pada LMS, Learning Management System. Kita tingkatkan fitur-fitur di dalam pembelajaran e-learning tersebut. Untuk itu, apabila kita kaitkan dengan rancangan proyek perubahan yang coba nanti akan kita inisiasi, maka untuk mengatasi berbagai tantangan tadi, permasalahan tadi, tema yang coba akan kita usulkan yaitu itu adalah penerapan teknotraining pada penyelenggaraan sekolah kader dan latsar CPNS yang berbasis social learning. Jadi kira-kira esensinya nanti mencoba memecahkan dua hal tadi, yaitu pertama penerapan teknotraining dilakukan mulai dari pendaftaran yang sudah kita inisiasi melalui SIRELA, Sistem Informasi Pendataan Latsar, dan sistem proses komplain handling, yaitu mulai dari absen, kartu kendali, evaluasi, dan hal-hal di dalam proses layanan penyelenggaraan. Kemudian yang kedua, untuk penyelesaian tadi, untuk learning yang kedua tadi, maka kita tadi lakukan proses belajar berbasis learning yang kita terapkan pada LMS, yaitu dengan pendekatan yang berbasis fitur-fitur sosial, seperti contoh yang ini sudah banyak dikembangkan di private sector, video conference yang sekarang kita juga sudah terapkan melalui Zoom, misalkan feed berita sosial, grup diskusi, kemudian nanti ada juga area tanya ahlinya, mungkin tema-tema tertentu nanti kita undangkan ahli di dalam ini memberikan pendapat, kemudian ada juga area live chat, kemudian ada rating konten, jadi untuk memberikan penyemangat setiap konten tertentu kita berikan rating, misalkan kolom ada yang mengunduh hal-hal bagus kita berikan rating, kemudian kolom komentar jelas itu, kemudian konten yang dibuat pengguna, mungkin nanti setiap ini ada punya ide gagasan itu bisa di-share dan sebagainya. Kemudian rencana apresiasi itu juga banyak, jadi itu juga untuk memberikan semangat ya, kalau ada sesuatu yang bagus kita ada umpan balik, ada apresiasi kayak semacam rencana ya, nanti seberapa banyak setiap ini bintangnya itu juga jadi bagian dengan kita, termasuk salah satunya ini yang integrasi dengan jaringan media sosialnya. Jadi walaupun nanti interaksinya saya learning, tapi secara interaksi individu dan sebagainya itu juga lebih akrab, lebih dekat. Nah, ini kira-kira garis besar nanti yang coba akan kita terapkan, sehingga setidaknya nanti dengan proses pembelajaran learning, blended learning, distance learning ini sudah mendekati pembelajaran yang semestinya seperti klasikal. Itu saya kira yang coba kita terapkan terutama nanti di dalam sekolah kader, karena kita tahu nanti desain sekolah kader ini kurang lebih 1,5 tahun. Jadi ini saya kira pembelajaran berbasis sosial ini sangat tepat sekali dengan kondisi yang panjang, jadi tidak harus bertatap muka tapi interaksi tetap berjalan. Demikian Bapak Ibu dan terima kasih atas perhatiannya.